Lingkungan yang bersih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesejahteraan serta kesehatan di dalam kehidupan. Tetapi sayangnya, masyarakat di desa-desa dan di Indonesia masih banyak mengalami hal masalah tersebut. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang terbilang cukup rumit. Kurangnya pengertian masyarakat atas akibat-akibat timbukan oleh sampah adalah faktor penyebab utamanya. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan kesadaran dan tindakan dari masyarakatnya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak lingkungan sekitar kita. Selain merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Pencemaran lingkungan tak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil tindakan dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Tentunya, dalam masalah tersebut harus ada tindakan lebih lanjut. Kita bisa melakukan tindakan yaitu dengan cara mengolah atau memanfaatkan sampah tersebut. Namun, tidak hanya kesadaran dari warga yang diperlukan, melainkan pengetahuan yang cukup dan sesuai agar masalah sampah ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, kami memperkenalkan program pengelolaan sampah bersama Modal Krisna atau PSBMA. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat Modal Krisna dalam mengolah sampah dengan baik. Salah satu metode yang kami lakukan dalam program ini adalah dengan memilah sampah menjadi dua kategori utama, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk penghijauan atau dijual. Sedangkan sampah anorganik dapat dijadikan bahan untuk kerajinan atau disimpan di bank sampah untuk dijual. Pengelolaan sampah dengan cara memilah ini bertujuan untuk mengubah sampah agar menjadi nilai guna yang lebih. Selain itu, program ini bisa memberikan manfaat kepada desa Modal Krisna. Mereka bisa menjual barang pengolahan sampah yang telah mereka lakukan. Oke, saya Aulia Ashifa dan di sini saya akan menyampaikan mengenai roadmap dan timeline PSBMA. Nah, PSBMA ini memiliki 5 timeline. Yang pertama ada tahap perencanaan, lalu persiapan, implementasi, evaluasi dan monitoring, serta tahap perbaikan dan peningkatan. Untuk selanjutnya, mari kita bahas. Nah, untuk tahap perencanaan ini, kita akan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kebutuhan dan tantangan apa aja yang dibutuhkan masyarakat dalam pembuangan sampah ini. Lalu, kita juga akan berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, kita akan menentukan jangka pendek dan jangka panjang mengenai pengelolaan sampah. Nah, di tahap persiapan ini kita akan mengembangkan rencana strategis mencakup pengelolaan sampah seperti pemrosesan, daur ulang, pengumpulan, dan disposisi akhir sampah. Lalu kita juga akan mengadakan pengadaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai seperti tempat daur ulang sampah, tempat pemrosesan sampah, dan juga tempat pembuangan akhir. Nah, pada tahap implementasinya, kita akan melaksanakan pengumpulan sampah yang teratur dan efisien. Kita juga akan membentuk tim pengelola sampah yang terlatih dan berkualitas, serta membuat peraturan dan penegakan mengenai pembuangan sampah yang ilegal. Nah, pada tahap keempat ini kita akan mengevaluasi dengan memantau jumlah sampah yang dikumpulkan dalam setiap kurun periode waktu tertentu. Kita juga akan mengevaluasi seberapa efektif dan efisiensi infrastruktur yang dilakukan untuk pengelolaan sampah ini. Nah, pada tahap terakhir ini tentu saja kita akan memperbaiki dan meningkatkan program pengelolaan sampah yang telah diimplementasikan. Dan kita juga akan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan lagi. Nah, itu dia timeline dari program PSBMA ini. Diharapkan program ini akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dah! Melalui program ini, kami berharap masyarakat Desa Modal Krisna dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengolah sampah. Dengan demikian, sampah yang tadinya tidak memiliki nilai guna dapat menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
Mari kita bergandengan tangan dalam menjaga lingkungan kita. Mari kita bergabung dalam program PSBMA dan wujudkan bersama-sama desa yang bersih, indah, dan ramah lingkungan. Bersama kita bisa membuat perubahan.